Anda pernah merasa capek nggak sih? Gini, kita kan hidup di zaman di mana sepertinya semua orang tuh terus-terusan bicara. Oh iya, bising banget. Bener, sangat bising. Anda buka media sosial, isinya perdebatan. Terus Anda duduk di ruang rapat, orang-orang saling melempar argumen, ya kan? Tapi dari semua kebisingan itu, seberapa sering sih Anda ngelihat seseorang berhenti, terus mikir dan bilang, wah, ternyata pemikiran saya selama ini salah ya? Jarang banget kejadian kayak gitu. Hampir nggak pernah. Kebanyakan dari kita tuh cuma sibuk nyiapin balasan di dalam kepala kita, padahal orang lain itu masih ngomong. Nah, iya. Itu tuh karena percakapan modern kita ini lebih sering berfungsi sebagai semacam arena adu ego, bukan ruang untuk mencari pemahaman. Kita itu kayak udah terkondisi buat selalu bereaksi. Pokoknya bereaksi dulu, ngevaluasi urusan belakangan. Tepat. Nah, di penelusuran mendalam kita kali ini, kita bakal membongkar penangkal dari kebisingan itu. Misi kita hari ini adalah membedah sekumpulan literatur akademis tentang sebuah teknik percakapan, atau mungkin lebih pasti bilang arsitektur berpikir ya. Arsitektur berpikir, saya suka istilah itu. Ya, dan usianya udah sekitar 2.500 tahun. Kita bakal ngebahas metode Sokrates dan pemikiran kritis. Dan saya nggak melebih-lebihkan, waktu saya bilang kalau teknik ini tuh bukan cuma bisa mempertajam cara Anda mengambil keputusan di kantor, tapi secara harfiah terbukti bisa meruntuhkan pola pikir kriminal seorang narapidana di balik jeruji besi. Kali ini sih. Bener banget. Tujuan kita hari ini bukan cuma bahas teori filsafat, tapi mengekstrak alat praktisnya biar Anda bisa memecahkan masalah, menghindari beban informasi yang berlebihan, dan dapat momen aha dari setiap obrolan. Tapi, sebelum kita masuk ke sana, kayaknya kita perlu lurusin satu hal dulu nih tentang berpikir kritis. Betul. Mari kita luruskan dulu kesalahpahaman besarnya. Berpikir kritis itu sering banget disalahartikan. Kayak orang ngira itu cuma kecenderungan untuk jadi sinis gitu. Semacam tukang kritik ya? Nah iya, orang ngira itu kemampuan buat nyari-nyari kelemahan argumen orang lain. Kayak jadi hakim atas ucapan orang. Padahal kalau kita bedah dari sisi kognitifnya, pemikiran kritis itu sesuatu yang jauh lebih intim. Intim gimana maksudnya? Maksudnya ini adalah proses internal. Proses mendalam untuk mengevaluasi dengan jernih apa yang sebenarnya layak kita percayai. Jadi ini bukan soal menghancurkan lawan bicara, tapi lebih ke menertibkan isi kepala kita sendiri. Menertibkan isi kepala. Wow. Oke. Kalau kita mau menertibkan isi kepala pakai metode Sokrates ini, kita harus lihat cetak birunya dulu dong. Dari penelitian Bogosian di tahun 2006, ternyata ada 5 tahapan historis dari dialog Sokrates ini kan? Benar, ada 5 tahap yang sangat terstruktur. Oke, mari kita bedah ini. Tahap pertama itu disebutnya wonder atau keajaiban. Kedengarannya agak, terlalu filosofis nggak sih untuk dipakai sehari-hari? Memang namanya terdengar puitis ya, tapi praktisnya wonder ini adalah momen di mana Anda sengaja melempar jangkar ke pertanyaan yang sangat mendasar. Socrates itu nggak pernah mau buang waktu sama pertanyaan superficial. Kayak misalnya, apakah mencuri sepotong roti ini salah? Terus dia tanyanya gimana? Dia bakal narik mundur audiensnya. Dia bakal tanya apa sih sebenarnya makna keadilan itu, atau apa artinya menjadi orang yang baik. Tujuan utama dari tahap ini tuh buat memaksa otak kita keluar dari rutinitas autopilotnya. Oh, paham. Meminta definisi yang maksa orang buat mikir dari dasar. Terus otomatis orang yang ditanya kan pasti nyoba jawab tuh. Pasti. Dan jawaban awal itulah yang bawa kita ke tahap kedua, yaitu hipotesis. Seseorang bakal ngasih pernyataan awal. Misalnya, menjadi orang baik itu berarti selalu menaati hukum negara. Oke. Nah, disinilah percakapan biasa bakal mandek. Ada yang beropini, kita ngangguk setuju, terus pindah topik. Tapi di metode Sokrates, hipotesis ini justru jadi pintu masuk ke tahap ketiga, yang paling penting, namanya elenchus. Elenchus. Ini bagian yang menurut saya pribadi paling brutal tapi brilian sih. Gini, pas baca soal ini, saya suka ngebayangin tahap hipotesis tadi, itu kayak sebuah jembatan yang baru aja dibangun di dalam pikiran seseorang. Analogi jembatan ya? Iya, jembatan yang menghubungkan keyakinan-keyakinan mereka. Terus, elenchus ini adalah momen di mana kita mulai ngirim truk-truk bermuatan super berat untuk lewat di atas jembatan itu. Truk berat ini maksudnya skenario ekstrim atau contoh tandingan. Kita pengen ngetes, jembatan ini sanggup nggak sih nahan beban realitas? Wah, itu analogi yang pas banget karena elenchus itu emang fungsinya sebagai stress test, pemeriksaan silang. Balik ke contoh tadi ya, kalau ada yang bilang orang baik itu selalu menaati hukum. Kita kirim tuh truk beratnya. Kita tanya, gimana kalau hukum di negara itu mewajibkan warganya untuk menyerahkan tetangga mereka ke kamp konsentrasi? Itu berat banget. Nah kan, apakah dengan menaati hukum itu, Anda tetap jadi orang yang baik? Dan pas pertanyaan itu dilempar, jembatannya langsung retak. Hipotesis awal mereka hancur karena nggak bisa nampung skenario ekstrem itu. Tepat. Dan keruntuhan jembatan inilah yang esensial. Ini maksa partisipan masuk ke tahap keempat, yaitu menerima atau menolak hipotesis. Karena jembatannya udah kebukti rapuh, mereka nggak punya pilihan selain buang konsep awal atau merevisinya jadi lebih kokoh. Jadi mereka mungkin bakal revisi kayak orang baik menaati hukum, asalkan hukumnya nggak melanggar hak asasi manusia. Gitu ya. Betul sekali. Begitu fondasi baru ini kebentuk, barulah kita sampai di tahap kelima. Namanya act accordingly, atau bertindak sesuai hasil temuan itu. Jadi panjang lebar proses ini ujung-ujungnya harus kelihatan di tindakan nyata ya, bukan cuma senam otak doang. Bukan sekedar debat kusir, betul. Tapi gini, mikirin soal ngirim truk berat buat nguji argumen orang tuh risikonya tinggi banget loh. Kalau truk yang kita kirim salah sasaran, atau cara kita ngasih contoh tandingannya itu terlalu agresif, wah, kita nggak bakal kelihatan kayak Sokrates. Kita bakal kelihatan kayak orang nyebelin yang ngajak ribut aja. Iya, orang bakal defensif. Nah, pertanyaannya, gimana kita tahu persis anatomi pertanyaan macam apa yang harus dirakit buat nguji asumsi orang ini? Disinilah kita butuh pendekatannya Richard Paul dan Linda Elder. Mereka punya semacam taksonomi, seni mempertanyakan yang butuh disiplin. Mereka menyarankan kita untuk nggak bereaksi terhadap isi pembicaraannya, tapi menargetkan komponen dari pemikiran itu sendiri.
Komponen pemikiran? Maksudnya gimana tuh? Komponen pertama yang harus selalu dibedah menurut Paul dan Elder adalah tujuan dan sasaran. Oh, maksudnya nyari tahu agenda tersembunyi di balik omongan orang itu. Kayak detektif gitu. Sederhananya gitu. Sebelum kita sibuk berdebat soal data atau fakta, kita harus tanya dulu ke diri sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan dari komentar argumen ini? Siapa audiens yang lagi dibujuk? Kadang kan sebuah pernyataan itu diomongin bukan buat nyari kebenaran. Terus buat apa? Ya buat melindungi ego atau mungkin cari validasi sosial di depan bos. Kalau tujuannya ada udah nggak murni nyari solusi, perdebatan logis apapun ya bakal sia-sia. Mau masuk akal banget. Katakanlah kita lagi di kantor nih. Ada rekan kerja yang ngekritik presentasi proyek kita berlebihan banget. Kalau kita langsung kepancing ngebalas kritiknya, kita masuk perangkap kan? Pasti, Anda bakal emosi. Tapi kalau kita mundur selangkah, terus nanya di dalam hati, tunggu, apa tujuan dia ngangkat isu ini sekarang? Dia ini beneran mau bantu proyeknya, atau cuma mau kelihatan pinter aja di depan bos? Kalau kita paham motifnya, cara kita ngerespon pasti jauh lebih elegan dan tajam. Betul. Dan setelah motifnya kita identifikasi, taksonomi Paul dan Elder ini ngajak kita bergerak ke area selanjutnya yang gak kalah penting, yaitu membedah informasi, data, dan pengalaman yang mendasari klaim mereka. Membongkar asumsinya ya. Iya, manusia kan hobi banget tuh ngambil kesimpulan besar dari anekdot yang kecil. Tugas kita adalah menggali fondasinya. Kita bisa tanya, informasi spesifik apa sih yang mendasari komentar ini? Apakah ini ada data empirisnya? Atau ini cuma pengalaman personal satu kali doang? Sebentar. Saya coba bayangin ya, nerapin taksonomi ini di kehidupan nyata. Misal nih, Anda sama saya lagi makan siang bareng. Terus Anda cerita soal pandangan pribadi Anda tentang sesuatu. Dan tiba-tiba saya ngerespon, apa sih agenda dari cerita kamu barusan? Coba kasih lihat data empiris yang memvalidasi asumsi itu. Wah, hancur dia makan siangnya. Nah itu, saya jamin suasana santai itu bakal langsung tegang. Anda pasti ngerasa lagi diinterogasi polisi. Pertanyaannya, gimana caranya merakit pertanyaan tajam kayak gitu tanpa bikin lawan bicara merasa diserang? Gimana biar ini tetap jadi dialog? Ini emang tantangan terbesarnya sih. Kalau Anda kedengeran kayak jaksa penuntut, ya metode ini gagal total. Kuncinya itu ada di postur emosional kita. Metode Socrates ini kan sebenarnya nggak dirancang buat konfrontasi yang bermusuhan. Terus dirancang buat apa? Buat eksplorasi kooperatif. Kerjasama nyari kebenaran. Eksplorasi kooperatif. Coba dong, gimana visualisasinya di dunia nyata? Gini, alih-alih ngebayangin Anda duduk berhadapan-hadapan dan saling tunjuk muka, coba bayangin Anda berjalan ke sebelah lawan bicara Anda. Terus, Anda merangkul bahunya, dan kalian berdua sama-sama ngeliatin sebuah masalah yang ditaruh di atas meja di depan kalian. Oh, jadi masalahnya ada di luar diri kita berdua ya? Betul. Anda tidak sedang menyerang dia. Anda berdua lagi ngebongkar masalah itu bareng-bareng. Nada suaranya juga penting. Harus nunjukin rasa ingin tahu yang tulus, bukan menghakimi. Tujuannya itu menumbuhkan suara nalar di dalam diri mereka sendiri. Biar mereka sendiri yang sadar kalau ada yang nggak sinkron sama logika mereka. Wah, saya suka banget konsep ini. Mengubah posisi dari lawan debat jadi rekan satu tim buat mecahin teka-teki logika. Keren sih. Tapi, dan ini tapinya lumayan besar ya. Apa tuh? Pendekatan ngerangkul bahu ini terdengar gampang kalau kita ngobrol sama orang rasional di lingkungan yang beradab. Kayak sesama orang kantoran gitu. Gimana jadinya kalau kita harus berhadapan sama seseorang yang kompas moralnya itu udah benar-benar rusak? Orang yang narasi logikanya tuh udah sangat terdistorsi dari sananya. Nah, pertanyaan Anda ini membawa kita ke salah satu literatur paling ekstrim dan, menurut saya, paling menakjubkan dari sumber-sumber kita hari ini. Ini soal studi yang dilakukan Bogosian di Fasilitas Pemasyarakatan Columbia River. Ya, studi kasus ini beneran bikin saya merinding waktu bacanya. Jadi coba Anda bayangin ya, Anda bawa pendekatan filsafat kuno ini masuk ke dalam penjara keamanan maksimum. Dan sasarannya bukan buat ngetak para napi ini jadi filsuf, bukan. Tapi untuk ngajarin penalaran moral demi menekan angka residivisme. Buat ngurangin kemungkinan mereka berbuat kejahatan lagi setelah bebas nanti kan? Betul. Dan yang bikin menarik, pendekatan konvensional di penjara kan biasanya pakai ceramah moral, ada konselor berdiri di depan, ngasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi ya ngasih tahu orang dewasa soal moralitas itu hampir nggak pernah efektif merubah perilaku mereka. Apalagi ke narapidana keras ya. Makanya di eksperimen ini para fasilitator mencoba pakai metode Sokratis murni. Ada satu sesi spesifik di transkrip yang benar-benar menonjol menurut saya. Jadi di suatu ruangan yang isinya para napi, penelitinya nyoba narik jangkar wonder tahap pertama tadi. Penelitinya tanya, apa sih sebenarnya arti dari menjadi orang yang bajik atau orang yang baik itu? Ingat, nanya ke narapidana nih. Iya. Terus ada satu napi yang dengan sangat pede jawab, ini hipotesis dia ya. Dia bilang, orang yang baik itu adalah orang yang selalu setia kepada keluarga dan teman di atas segalanya. Masuk akal buat mereka. Di lingkungan jalanan atau geng, loyalitas absolut itu emang hukum tertinggi. Itu nilai moral terpenting buat mereka. Nah, terus sang peneliti nyoba masuk ke tahap Ellen Chus. Dia ngirim truk berat berupa skenario ekstrim buat nguji jembatan loyalitas tadi. Penelitinya nanya, gimana kalau temanmu itu minta tolong kamu buat buang mayat? Apakah ngebantu buang mayat itu bikin kamu tetap jadi orang yang bajik? Kalau pakai logika umum kita nih, jembatannya harusnya langsung ambruk dong. Kesetiaan yang nggak harus nutupin pembunuhan juga. Tapi apa respon si napi? Mengejutkannya, jembatan dia nggak goyah sama sekali. Napinya dengan santai banget jawab, oh tentu aja saya bakal bantu dia buang mayat itu. Dia kan teman saya. Hipotesis awal dia ternyata masih sanggup nahan skenario buang mayat itu. Truk berat dari si peneliti gagal total buat ngancurin logika jalanannya. Dan di titik inilah hal yang paling luar biasa terjadi. Ini yang dalam pendidikan disebut pembelajaran horizontal atau saling belajar dari sesama. Ketika intervensi dari figur otoritas atau peneliti itu gagal, kelompok itu sendiri yang ambil alih. Para narapidana ini nggak belajar dari guru di depan kelas. Mereka belajar dari sesama napi yang pakai bahasa mereka sendiri. Bener banget. Momen wow-nya adalah pas narapidana lain di ruangan itu tiba-tiba nyeletuk. Dia ngelihat ada celah dari logika temannya tadi, terus dia lempar contoh tandingannya dia sendiri. Skenario yang super kelam, tapi sangat nyata buat dunia mereka. Dia ngomong apa? Dia nanya gini,
Oke bro, gimana kalau temanmu itu minta tolong kamu buat megangin seorang gadis sementara dia memperkosanya, kamu bakal tetap setia? Terus, sebelum napi pertama bisa jawab, dia tambahin lagi. Atau gimana kalau temanmu itu membunuh saudara perempuanmu sendiri, terus dia datang minta bantuanmu buat nguburin mayatnya? Astaga, dampak psikologis dari contoh itu pasti dahsyat banget di ruangan itu. Sangat. Skema pemikiran napi yang pertama seketika hancur berkeping-keping. Jembatannya runtuh total. Dia bungkem, nggak bisa jawab sama sekali. Di momen itu, napi tersebut akhirnya dipaksa sadar bahwa konsep kesetiaan absolut tanpa syarat itu ternyata cacat. Konsepnya nggak bisa dipertahankan. Dia terpaksa mikir ulang seluruh fondasi moral yang selama ini dia agung-agungkan. Keheningan di momen itu adalah bentuk pemikiran kritis yang paling sejati. Hal yang paling menarik di sini adalah, coba Anda perhatikan anatominya. Gak ada satupun peneliti yang menunjuk-nunjuk muka si napi dan teriak, pola pikirmu salah. Nggak ada ceramah dari otoritas. Nggak ada sama sekali. Evaluasi dan inferensi etis itu muncul secara organik di kepalanya sendiri. Pembelajaran yang asalnya dari realisasi diri sendiri kayak gini, punya daya lekat yang jauh lebih permanen dibanding nasihat apapun yang dijejalkan dari luar. Gila sih, memikirkan bahwa cuma lewat teknik percakapan aja, keyakinan kriminal yang udah berurat berakar seumur hidup bisa dibongkar. Kalau ini aja bisa sukses ngubah napi dengan kompas moral yang se-ekstrim itu, Anda yang lagi dengerin pasti mikir kan, apa jadinya kalau teknik ini saya pakai ke tim saya di kantor yang lagi buntu nyari solusi? Menarik. Cuma, ya, mengelola dinamika kelompok kayak gitu, pasti susahnya minta ampun. Kita mungkin tahu cara bikin pertanyaan Sokratis, tapi mandu sekelompok orang biar mereka sadar sendiri akan kesalahan mereka, tanpa kita harus kelihatan kayak bos yang sok tahu, itu pasti ribet banget. Untuk menjawab kegelisahan itu, kita punya literatur dari Mike Strong. Dia nulis tentang praktik Sokratis dalam dinamika kelompok, kayak di ruang kelas atau ruang rapat. Strong ngejelasin kalau di situasi grup yang lagi bahas teks kompleks, itu selalu ada dua percakapan yang jalan barengan. Dua percakapan paralel, apa aja tuh? Yang pertama, percakapan di dalam teks. Ini usaha objektif kelompok buat mecahin makna literal dari dokumen atau masalah di depan mereka. Nah yang kedua, percakapan di luar teks. Ini isinya ego, opini personal, sama asumsi dari masing-masing orang. Jujur aja, ngebayangin sekelompok orang berdebat di dua dimensi ini bikin saya kepikiran satu analogi lagi. Boleh, silahkan. Ini tuh mirip banget kayak ngelihat 6 orang yang lagi nyoba ngerakit furnitur lemari IKEA yang gede dan ribet banget. Wah, furnitur IKEA tanpa buku panduan ya. Benar, mereka nggak punya buku manualnya. Tapi yang paling bikin frustrasi adalah sang guru atau bos proyeknya ini ada di ruangan yang sama. Dia tahu persis cara masangnya, tapi dia memilih untuk duduk diam aja di pojokan, bersikap netral, nontonin timnya kebingungan masang baut yang salah, dan nggak mau ngasih tahu jawaban yang benar. Analogi lemari IKEA ini benar-benar nangkep beban psikologis dari metode ini, karena faktor kunci keberhasilannya adalah penahanan diri. Sang fasilitator atau bos ini harus punya ketahanan mental ekstra buat nggak menyelamatkan timnya terlalu cepat. Harus tahan banting lihat anak buahnya kebingungan ya. Benar, Strong nyebut ini sebagai kedisiplinan untuk menolak menjadi otoritas eksternal. Tapi jujur ya, ini agak ngelawan insting alami manusia nggak sih? Apalagi insting pemimpin. Kalau kita ngeliat tim kita salah arah, insting pertama kita pasti pengen langsung ambil alih. Sini, salah tuh. Gini loh cara yang benar biar cepet kelar. Sangat bertentangan. Tapi ada contoh yang bagus dari literaturnya Strong. Ceritanya ada satu kelompok diskusi yang salah ngartikan seluruh isi dokumen karena satu kata doang. Mereka baca kata conventions di dalam teks. Dan sekelompok itu sepakat kalau conventions artinya pesta atau perayaan akbar. Padahal artinya? Padahal di konteks teks itu, artinya adalah norma-norma sosial. Wah, salah fatal dong. Konteksnya bakal melenceng semua tuh. Kalau saya jadi fasilitatornya, aduh, saya pasti udah gatel pengen motong. Kayak, maaf semuanya, kalian salah ngerti. Artinya itu norma sosial. Yuk, lanjut. Ya emang, cara itu jauh lebih efisien secara waktu. Tapi, fasilitator Sokratis bakal milih jalan yang penuh gesekan. Mereka bakal membiarkan kelompok ini terus jalan bawa asumsi pesta yang salah itu. Kenapa dibiarin? Karena pas mereka baca paragraf-paragraf selanjutnya, asumsi soal pesta ini bakal mulai nabrak sama fakta-fakta baru di teks. Logikanya bakal jadi tumpang tindih. Pelan-pelan, anggota kelompok ini bakal mulai ngerasa, kok aneh ya? Paham saya. Mereka sengaja dibiarkan menabrak tembok inkonsistensi dari logika mereka sendiri. Betul sekali. Dan ketika akhirnya, ada satu orang yang nyeletuk, tunggu dulu deh, ini kayaknya bukan tentang perayaan, ini pasti tentang aturan masyarakat. Wah, pencerahan itu bakal menyebar kayak gelombang kejut ke satu ruangan. Pencerahannya datang dari dalam. Iya, mengizinkan tim Anda buat ngelewatin rasa frustrasi ini tuh bakal nyiptain dua hal. Pertama, pemahaman mendalam yang nggak bakal mereka lupakan. Kedua, rasa kepemilikan dan keintiman intelektual yang luar biasa. Mereka bangga karena berhasil mecahin kodenya bareng-bareng, bukan karena disuapin sama bos. Jembatan pemahaman yang mereka bangun pakai keringat sendiri, ini jauh lebih tahan banting. Kuat banget itu dampaknya. Kalau kita rangkum semua perjalanan kita dari awal penelusuran sampai titik ini, polanya tuh konsisten banget. Metode Sokrates ini bukan sekedar trik atau teknik debat kusir. Jauh dari itu. Dari mulai keberanian ngelempar pertanyaan mendasar di tahap 5 langkah tadi, terus kedisiplinan menahan ego pakai taksonomi Paul and Elder biar nggak kelihatan kayak jaksa, sampai keajaiban ngebongkar asumsi kriminal dan masalah kelompok lewat contoh ekstrim, ini tuh sebenarnya adalah seni untuk melepaskan diri dari kebutaan asumsi kita sendiri. Ini bukan soal menang argumen ya, kan? Ini soal berani menguji fondasi keyakinan kita. Apakah ini beneran solid atau cuma ilusi? Rangkuman yang sangat komprehensif. Tapi, sebelum kita tutup eksplorasi kita hari ini, saya ngerasa harus nyampein satu peringatan penting. Ini pemikiran dari Richard Paul yang membedakan orang yang beneran nguasain pemikiran kritis sama orang yang cuma jadiin ini senjata ego. Dia ngebedain antara pemikiran kritis lemah sama pemikiran kritis kuat. Menarik. Emangnya letak bedanya di mana?
Kan bukannya semua pemikiran kritis yang tajam itu otomatis kuat. Mereka jago banget nyari bolongnya argumen orang, fasih pakai metode Sokrates. Tapi, masalahnya, mereka pakai perangkat ini cuma buat satu hal, nyerang ideologi orang lain sambil mati-matian ngebela batasan pemikirannya sendiri. Oh, semacam troll di internet gitu ya? Atau partisan ekstrim? Nah, itu dia contoh sempurnanya. Mereka ngumpet nyaman di dalam gelembung mereka, terus nembakin argumen lawan pakai logika tajam. Tapi, mereka sangat nolak kalau logikanya itu dipakai buat ngebedah keyakinan mereka sendiri. Ibarat analogi kita tadi, mereka pakai truk berat cuma buat ngancurin jembatan orang lain, tapi jembatan mereka sendiri dikasih portal, dilarang dilewati. Persis. Sementara itu, pemikir kritis yang kuat punya satu kualitas yang sangat langka, kerendahan hati intelektual. Mereka berani muter lampu sorot yang menyilaukan itu ke arah wajah mereka sendiri. Mereka proaktif ngetes nilai, tindakan, dan bias mereka pakai metode Sokrates. Dan yang paling penting, mereka siap ngaku salah kalau ternyata bukti dan logikanya menuntut mereka buat ngebongkar cara pandang mereka sendiri. Berani nyorot diri sendiri. Itu benar menantang sih. Dan jujur aja, lumayan menakutkan buat ngaku kalau kita salah. Yang mana, ini bawa saya ke satu pemikiran provokatif yang pengen saya tinggalkan buat Anda ya. Anda yang masih dengerin dan jalan bareng kita di Deep Dive hari ini. Di era modern yang serba instan ini, di mana algoritma media sosial tuh tanpa henti nyuapin kita sama informasi yang cuma membenarkan apa yang udah kita yakini. Seberapa sering sih Anda benar-benar mempraktekkan pemikiran kritis yang kuat ini? Apakah selama ini Anda pakai logika cuma buat menang argumen di grup WhatsApp atau sekedar pengen kelihatan pintar di meeting? Ataukah Anda punya keberanian buat masukin truk berat Sokrates ini ke jembatan pikiran Anda sendiri? Bersediakah Anda membiarkan asumsi terdalam Anda hancur demi bisa menemukan kebenaran yang jauh lebih besar? Pikirkan itu. Terima kasih banyak udah gabung di bedah materi kita kali ini. Teruslah mengevaluasi, bangun terus ketahanan berpikir Anda. Dan yang paling penting, jangan pernah takut untuk mempertanyakan apa yang selama ini Anda anggap pasti. Sampai jumpa.